لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة واليوم الرفل مشرقا أمرا رضيت له الدوام الكل يهتف لأدم فالدرب صبر والتزام فالله بارك خطوتي وراني bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda di akhir zaman nanti Rum dan kalian akan melakukan perjanjian damai. Rum ini menurut Syekh Albani, menurut para ulama-ulama pakar ahli hadis di akhir zaman mengatakan yang dimaksud dengan Rum di akhir zaman adalah Amerika dan Eropa. Berarti kamu dengan Amerika dan Eropa akan melakukan perjanjian damai. Kalau ada kalimat melakukan perjanjian damai berarti sebelumnya ribut dulu, ya kan? Gaduh dulu sebelumnya. Nah, kaum muslimin, di masa-masa sebelumnya Amerika nampak betul nggak kayak membelakangi, benci dan buat ribut dengan Islam? Nampak tidak? Apalagi ketika Donald Trump mencalonkan diri sebagai calon presiden, terang-terangan menunjukkan rasa bencinya, jijiknya dengan Islam dan kaum muslimin. Baru saja dia naik menjadi presiden, memang betul Pak, kacau balau keadaan kaum muslimin di Amerika. Bahkan ada mulai masjid yang diruntuhkan sehingga kaum muslimin terpaksa harus sholat di jalan-jalan raya, sholat Jumat, ya kan? Bagaimana perlakuan diskriminasi kepada umat Islam nampak terang-terangan. Sekarang ini Donald Trump menjadi berubah, haluannya diarahkan kepada merangkul kembali kaum muslimin, mengajak Arab melebur kembali bersama mereka. Ketahuilah bahwa Blok Timur sudah menyatukan kekuatan mereka secara diplomatik, secara militer, secara ekonomi, siap untuk menguasai dunia-dunia Islam, apalagi Timur Tengah, apalagi Arab. Sementara Amerika dan Eropa tahu persis sumber hidup mereka adalah dari dunia Islam ini. Kalau dicaplok oleh Blok Timur, oleh Amerika, oleh Rusia, India, Cina, Iran dan sebagainya, maka Amerika dan Eropa tidak bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, peluang terbesar ke depan adalah hadis Nabi terwujud. Akan terjadi perang besar antara Blok Timur dengan Blok Barat di akhir zaman. Kamu akan berjanji melakukan perjanjian damai dengan Barat, dengan Rum, lalu kamu akan mengalahkan musuh bersama sebelah Timur. Musuh bersama Amerika dan umat Islam adalah Cina, Rusia, India, Iran dan sebagainya. Ini jelas musuh bersama Pak. Dan mereka sekarang sudah bersatu untuk memakan dunia Islam. Amerika dan Eropa yang sudah lumpuh, yang sudah lemes segala cara ekonomi, secara militer, ya, mereka mencoba dengan sisa-sisa tenaganya mengajak bersatu kekuatan yang sudah mulai menjadi real di Timur Tengah, yaitu kekuatan Arab. Perjanjian damai sedang mengarah kepada kesatuan antara Barat dan Islam, dan nanti perang bersama melawan Blok Timur. Perang Dunia Ketiga di ambang gerbangnya. Kalau Bapak agak lama lagi bertahan di sini, Bapak akan menyaksikan perang dunia ketiga itu. Ma'adzallah. Siap Pak? Siap? Irak dekat loh di sini. Artinya siap-siapkanlah nyali dan mental untuk kapan saja meninggalkan Qatar. Mesti Pak. Jangan merasa Bapak akan bisa selama-lamanya di sini. Baik ya. Nah, ini ada 3 bukti dan 3 contoh. Baru 3. Kalau Bapak ada dengarkan ceramah saya minta maaf ini saya bertanya. Siapa di antara Bapak yang pernah mendengarkan ceramah saya di YouTube dari awal sampai akhir tentang kita berada di akhir zaman? Ada yang udah Pak belum? Sepotong. Kalau sepotong itu ya dapatnya memang sepotong juga. Pembahasan saya ini Pak, di beberapa negara yang sudah kita masuki dan juga di beberapa provinsi di Indonesia, pembahasan ini
baru klop kalau diseminarkan dalam bentuk seminar total akhir zaman selama 2 hari. 2 hari. Dari pagi jam 8 tembus sampai jam 5. Besok pagi jam 8 tembus sampai jam 5. Insya Allah, walaupun belum 100%, paling sedikit 80% kita sudah menyampaikan semuanya. Dan itu hasilnya beda. Hasilnya beda. Nah, kalau ini kan menjelang berbuka kan, berarti yang bisa saya sampaikan yang mukadimah lah. Baru sebatas mukadimah, baru 10%. Katanya kita ada dialog ya. Kita ada kemuka dialog. Oke? Ada yang mau bertanya? Waktu kita ada. Jika tidak ada, saya teruskan dulu. Gimana kalau saya teruskan dulu? Ya. Ada satu pembahasan yang cukup disoroti oleh ulama-ulama kita, bahkan sampai didatangkan Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar dari Arab Saudi, didatangkan ke Indonesia khusus membahas tentang umur umat Islam. Pembahasannya menurut rasa yang saya rasakan, bagi saya pribadi, ini sepertinya untuk mengkanter kajian akhir zaman. Bagi saya, justru itu mendewasakan saya, mematangkan pemahaman saya, dan mendewasakan pembahasan ini. Ya, kajian tentang umur umat Islam ini kajian sensitif, Pak. Kalau kurang pas memahaminya, maka akan gagal paham dan akan digagal juga menyampaikan pada yang lain. Kata Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, kiamat paling lama terjadinya tahun 1500 Hijriah. Kapan saya nyampaikan kayak gitu? Berani mengatakan kata Ustadz Zulkifli, kiamat terjadinya tahun 1500 Hijriah. Adakah saya menyampaikan demikian? Masya Allah. Ini fitnah yang ditembuskan kepada saya. Saya dengarkan ceramah Ustadz Al-Mukarram Al-Fadil Firanda Hafizahullah. Nah, yang buat judul provokator, Pak. Yang buat judul Ustadz Firanda meluruskan penyimpangan akidah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LCMA. Ini provokator banget. Saya dengar ceramah guru kita ini, Masya Allah. Sampai penyampaian beliau ilmiah, penyampaian beliau sangat membangun, dan penyampaian beliau ini mencerdaskan dan mendewasakan pembahasan akhir zaman. Justru saya makin eksis menyampaikan akhir zaman ini setelah mendengarkan ceramah-ceramah sekaliber beliau ini, apalagi Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar Hafizahullah, juga Ustadz Khalid Basalama yang insya Allah hari tanggal 2 ya, tanggal 2 akan sampai kemari, dan kabarnya ngisi di sini nanti. Nah, saya sampaikan kepada kita semua tentang umur umat Islam. Begini loh pembahasannya, ini ada rekamannya. Silakan disimak balik nanti rekamannya ya. Boleh saya nulis? Jazakallah khair. Bapak Ibu sekalian, nah, papan tulisnya memuaskan. Di mana-mana tempat selama saya di Qatar, gedenya selalu segini. Sekarang, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Berawal dari pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini tentang 5 fase. Hadis ini tentang 5 fase. Menurut Syekh Ahmad Syakir, seorang ulama pakar ahli hadis dunia, mengatakan bahwa hadis ini masuk dalam timbangan hadis sahih. Walaupun Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Baik, apa yang dikatakan Nabi? Bahwa sejak beliau diutus sampai umat Islam serentak Allah wafatkan di muka bumi ini, umat Islam akan menjalani 5 fase sejarah. Umat Islam akan menjalani 5 fase sejarah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Satu butir marjan itu, Pak, di sininya ada lubang tembus sampai ke atas. Bisa dimasukkan tali.
sehingga satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali tersebut. Di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahanlah butir-butir itu tidak keluar. Tapi iyuqta'u silk, ketika simpul itu diputus, dipotong, apa yang terjadi kira-kira Pak dengan butiran tadi? Jatuh keluar. Yang pertama keluar ya, yang kedua gimana kira-kira? Nyusul keluar. Yang ketiga, jaraknya pakai lama atau langsung? Jaraknya sangat rapat dan dekat. Tap. Ya. Kalau tanda besar yang pertama sudah keluar, yang kedua dengan cepat menyusul, yang ketiga menyusul lebih cepat lagi, dan begitulah seterusnya. Kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini 7-nya umat Nabi Muhammad atau orang beriman menyaksikan kejadiannya. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10, tidak ada orang Islam di muka bumi yang tersisa lagi hidup. Seluruhnya sudah wafat. Ternyata di tanda besar kiamat yang ke-7 ini, di tanda besar kiamat yang ke-7, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 adalah dari sebelah timur atau dari negeri Yaman, kata Rasulullah, akan bertiup angin lembut. Angin lembut yang membawa kematian. Angin ini sejuk dan berbau wangi kasturi. Nah, membawa kematian. Tidak ada satupun bagian bumi ini yang tidak didatangi dan dibungkus oleh angin tersebut. Kerja angin ini adalah di mana saja ada orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun iman orang itu hanya seujung kuku. Walaupun orangnya ada di gua, ada di gunung, ada di pulau, ada di mana saja, angin tersebut pasti akan sampai kepada orang tersebut. Saat dia tersentuh oleh angin itu, saat terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di tempat. Serentaklah satu muka bumi, orang-orang Islam, orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Jangan tanyakan pada saya, Pak ya, siapa yang menguburkan orang saat itu, Sah? Itu bukan urusan saya dan saya nggak tahu. Ya, nah, berarti ini adalah finish. Ini adalah finish atau akhir. Ini nggak permanen kan? Ya, ini adalah finish. Startnya di mana? Di sini. Start. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai umat ini serentak Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Nah, Nabi mengatakan kalian akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, takunun nubuwah fikum masya Allah an takun, thumma yarfa'u Allah idza syaa yarfa'ha, thumma takunu khilafah. Ini yang pertama. Umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Selama 23 tahun, Pak. 23 tahun Nabi hidup memimpin. Nah, ini 13 tahun beliau di Mekah, 10 tahun setelah hijrah. Sejak hijrah dimulailah penghitungan tahun hijriah. Kan begitu kan? Tayyib. Fase pertama. Fase kedua, fase pertama berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin dengan konsep kenabian, dan ini berlangsung selama 30 tahun. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib baru 29 tahun 6 bulan. 6 bulan sisanya supaya genap 30 dilangsungkan oleh Hasan bin Ali, dan Hasan bin Ali kemudian menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi mempersatukan kalimat kaum muslimin yang saat itu terbelah dan terpecah dua. Fase ini berakhir dengan penyerahan kekhalifahan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, pas 30. Lalu umat Islam masuk pada fase ketiga. Fase ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Nah, ini sejak Muawiyah bin Abi Sufyan yang memegang kekhalifahan di Damaskus, Syria,
sampai runtuh khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, fase yang ketiga berakhir. Lamanya total 1227 tahun. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan terakhir dinasti Bani Utsmaniyah yang di Turki itu, Pak. Ya, fase yang ketiga telah berakhir. Umat Islam masuk pada fase terberat dalam sejarah fasenya yang ada. Ini fase keempat, di mana umat Islam menjadi pecundang di muka bumi. Islam diserang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari luar, dari dalam. Betul-betul di luar biasa penderitaan kaum muslimin pada fase keempat ini. Makin bertambah waktu ke depan, makin bertambah berat keadaan Islam dan kaum muslimin. Inilah dia fase kediktatoran. Fase kediktatoran. Tidak ada kepemimpinan Islam di muka bumi. Fase ini pasti berakhir, lalu masuklah umat Islam pada fase penutup. Fase penutup, fase kelima, yaitu kembali tegak khilafah Islamiyah memimpin dunia. Dan fase kelima ini telah Allah Subhanahu wa taala umumkan di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nur, surat 24 ayat 55, Pak. Jadi Al-Quran juga mengumumkan pada akhirnya Islam akan kembali menguasai seluruh dunia. Jadi di samping hadis ini yang mengatakan fase terakhir Islam akan memimpin dunia, dan ternyata dalam Al-Quran Allah juga mengumumkan bahwa Allah berjanji kamu akan kembali menguasai seluruh permukaan bumi ini. Nah, tapi kaum muslimin, kita sedang ada di sini sekarang ya. Kita sedang ada di sini. Nah, ini tanda besar kiamat. Berarti ada 4 tanda besar kiamat terjadi di bagian penghujung fase keempat. Ya, di sini akan terjadi tanda besar kiamat yang pertama, dukhan. Seperti yang saya katakan tadi. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal lepas. Dajjal Allah lepaskan. Tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa Allah SWT turunkan. Dan tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Allah bebaskan Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima di sini, tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Ini hadisnya sahih. Kemudian yang keenam, Allah keluarkan dari perut bumi seekor binatang raksasa yang berkaki banyak, bertangan banyak, dan ramah kepada manusia, bisa berbahasa dengan bahasa manusia. Binatang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82, namanya Dabbatul Ardi. DA-nya adalah Dabbatul Ardi. Barulah terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu angin lembut kematian. Oke. Ada 5 fase ya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad tadi. Hadis ini hadis yang sahih menurut Syekh Ahmad Syakir. Sekarang pembahasan umur umat Islam itu di mana pembahasannya? Pembahasan umur umat Islam adalah sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai Allah wafatkan serentak umat Nabi Muhammad ini di muka bumi, sehingga tidak ada yang tersisa satu orang pun. Berapa lama sih waktu yang tersedia sebenarnya? Perhatikan ini baik-baik dan tolong rekaman ini nanti diperbanyak agar ini bisa dibagikan kepada yang lain, agar jangan salah paham. Ya, seluruh pembahasan umur umat Islam ini tidak ada satupun dalilnya yang sahih. Dalilnya adalah hadis dhaif. Perhatikan kaum muslimin, ini adalah kelompok hadis ahad. Hadis ahad ini satu tingkat di bawah hadis mutawatir. Hadis yang paling tinggi itu adalah hadis mutawatir. Mutawatir ini adalah kekuatan hadis yang dengannya didapatkan riwayat ayat demi ayat dalam Al-Quran. Ini hadis tertinggi. Di bawahnya adalah hadis ahad. Hadis ahad ini Pak ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah hadis sahih. Nah, ini kita dengar Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Di bawahnya adalah hadis hasan.
Dan di paling bawah adalah hadis dhaif. Perhatikan. Hadis ahad ini ada 3 tingkatan, sahih, hasan, dhaif. Ketiga tingkatan ini masih hadis Nabi Muhammad SAW, masih perkataan Nabi Muhammad SAW. Di luar yang hadis ahad baru namanya hadis maudhu', yaitu hadis palsu. Hadis la aslalah, nggak jelas sumbernya dari mana, siapa yang menyampaikan, dari mana datangnya. Kemudian hadis matruk, hadis munkar, hadis syaz dan lain-lainnya. Maka itu ada hadis yang tertolak. Tapi kalau ini masih ungkapan Nabi. Ini masih perkataan Nabi, walaupun dhaif. Nah, hadis yang berbicara tentang umur Islam, ada hadis ini levelnya. Paham ya? Baik kaum muslimin. Tapi karena ini masih perkataan Nabi, wajar toh kita mengilmuinya, ya enggak? Wajar kita mendalaminya, memahaminya. Tapi ada adab bermuamalah atau berinteraksi dengan hadis dhaif. Ada 8 adabnya. Yang pertama, jika hadis dhaif diriwayatkan, wajib menyampaikan juga, saat menyampaikan hadis itu, wajib juga disampaikan kepada semua yang mendengar status hadis tersebut. Tuan-tuan, ini hadisnya dhaif. Ya harus disampaikan. Jangan disembunyikan seolah kesannya hadis ini sahih. Begitu kan? Adab yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Tidak boleh sumber akidah dan keyakinan kita dari hadis dhaif. Hadis dhaif ini nggak boleh. Yang ketiga, hadis dhaif tidak boleh jadikan dalil dan hujjah dalam urusan usuluddin, dalam urusan pokok dalam agama. Jangan gagal paham ini ya. Yang keempat, hadis dhaif jika bertentangan dalam satu permasalahan yang sama dengan hadis yang lebih kuat daripadanya, hadis dhaif langsung diabaikan dan tidak dianggap. Itu adab yang keempat. Adab yang kelima, bermuamalah dengan hadis dhaif, yaitu hadis dhaif bisa dijadikan sebagai dalil untuk urusan motivasi amal, untuk urusan ancaman dan fadhailul a'mal, tarhib dan tarhib. Makanya kawan-kawan kita di Jamaah Tabligh, kenal Jamaah Tabligh Pak? Jamaah Tabligh itu kan ada buku pegangan mereka yang motivasi untuk banyak beramal, namanya kitab Fadhailul A'mal. Kitab Fadhailul A'mal ini tuan-tuan, di dalamnya memuat ada bagian-bagian hadis dhaif. Menurut para ulama ahli hadis dhaif boleh dijadikan sebagai dalil untuk fadhailul amal. Jadi tidak salah. Jangan dihujat itu, jangan diperangi. Dalam masalah fadhailul amal nggak apa-apa. Baik. Adab yang keenam, bermuamalah dengan hadis dhaif. Ada A dan ada B. A, karena ini masih hadis Nabi Muhammad, masih perkataan Nabi Muhammad, maka harus perkataan beliau yang lebih tinggi di atas perkataan manusia mana saja, walaupun dhaif. Begitu Pak. Umpamanya dalam satu permasalahan, Kiai Anu berkata begini, ulama Anu berkata begini, Syekh Anu berkata begini dalam satu permasalahan. Ternyata ada dari Nabi mengatakan di masalah yang sama begini, cuma hadisnya dhaif. Adabnya menurut para ulama ahli hadis adalah abaikan semua perkataan manusia siapapun dia dan utamakan perkataan Nabi Muhammad walaupun dalilnya hadis dhaif. Begitu, ini adab yang A. B, masih nomor 6 ya. Karena hadis dhaif masih perkataan Nabi Muhammad, maka wajib dimuliakan, wajib dihargai. Minta maaf, karena muncul komunitas di zaman ini yang membelah hadis hanya kepada 2 bagian saja, sahih dan dhaif. Sahih diterima, dhaif disepak. Yang dhaif dibuang, jangan didengarkan, jangan dilihat, dan jangan. Masa begitu kaum muslimin? Hadis dhaif masih masuk perkataan Nabi? Tidak. Masih ya? Maka maaf, jangan tidak beradab kepada Rasulullah, jangan tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Hadis dhaif masih perkataan Nabi. Masalahnya dhaifnya sebuah hadis itu hanya gara-gara sanad loh Pak. Hanya gara-gara sanad. Contoh begini, saya minta maaf, saudaraku namanya siapa? Oka. Boleh saya ambil sebagai sebuah contoh. Oka, dia adalah level tabi'in umpamanya, level tabi'in. Jadi level itu kan Nabi, sahabat, tabi'in. Ya. Sekarang saya Imam Ahmad, sang penulis dan pengumpul hadis. Oka posisinya di level tabi'in. Oka ini hafal beberapa hadis dari tabi'in, yaitu Ibnu Sirin. Umpamanya Ibnu Sirin mengambil hadis itu dari sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas
dapatkan hadis ini jelas dari Rasulullah. Jadi urutannya begitu. Saya datang pada Oka. Pak Oka, katanya Pak Oka hafal beberapa hadis ya dari Ibnu Sirin. Betul, Pak Imam Ahmad kata beliau kan. Boleh nggak saya tuliskan hadis-hadis yang Pak Oka hafal itu? Oh silakan, Pak Imam. Maka saya pun mulai menulis dari Pak Oka. Dari Pak Oka, beliau mengatakan beliau terima dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan beliau terima dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan beliau mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, hadisnya bunyinya begini, bla 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 bla. Saya catat 1, 2. Ternyata beliau dapat hafal 17 hadis. Saya catat semuanya di dalam buku hadis saya. Itu ya. Kemudian suatu hari, ini minta maaf Pak Oka, hanya sebagai sampel ya. Jangan saya dianggap serius ini. Suatu hari kemudian saya temukan Pak Oka di tepi jalan umum sedang buang air kecil nembak tembok. Ini contoh. Jangan seriusin semua. Pak pakai ketawa jadi kena lainnya Pak. Jadi atau nembak batang pohon. Ini kan sebagian kaum laki-laki kan yang ngerjakan kayak gitu kan. Nembak ban mobil kan begitu Pak. Saya kaget, waduh itu Pak Oka ya. Lalu saya pastikan memang beliau. Akhirnya marwahnya jatuh. Tidak beradab, tidak beretika. Begitu ya. Saya ambil hadis yang dalam kitab saya tadi, saya langsung contreng. Saya kasih tanda bahwa hadis orang ini jatuh gara-gara dia sebagai penyampai hadis ternyata bermasalah di segi etika. Tahu-tahu 2 minggu kemudian saya temukan lagi beliau lagi makan jalan Pak pakai tangan kiri lagi. Bukan nggak cukup hanya berdiri jalan dan pakai tangan kiri. For example, please. Saya ambil lagi hadis jatuh lagi ke daif. Ternyata ketemu kenyataan bahwa ternyata beliau juga orang yang sangat pelupa. Udahlah daif jiddan. Gitu akhirnya. Jadi hadis itu kenanya gara-gara si perawi, gitu ya, si sanad. Sementara itu sendiri masih dari perkataan Nabi tidak. Maka adabnya hadis dhaif tetap wajib dimuliakan, tetapi dengan menjaga beberapa etika bermuamalah dengan hadis dhaif. Jangan dibuang, Pak. Ini nomor 6 ya. Adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh bermuamalah dengan hadis dhaif yang ketujuh adalah apabila hadis dhaif yang berbicara tentang masalah-masalah gaib yang nanti akan terjadi, lalu ternyata benar-benar terjadi sesuai dengan yang diceritakan oleh hadis dhaif tersebut. Hadis dhaif tersebut menurut para ulama di hadis dikatakan naiklah derajatnya ke tingkat sahih langsung. Karena betul-betul terjadi. Ya, begitu. Ini adab yang ketujuh. Adab yang kedelapan, hadis dhaif silahkan diilmui, silahkan dipahami, silahkan ditadaburi, tetapi tidak untuk menjadi dalil untuk urusan akidah dan keyakinan atau urusan usuluddin. Dan apabila hadis dhaif tersebut ditopang oleh hadis dhaif yang lain dengan jalur yang berbeda tapi banyak, maka hadis itu langsung naik statusnya kepada hasan li ghairi. Paham, Pak? Ya. Ternyata banyak lagi ada hadis dhaif yang lain, dhaif, tapi seluruhnya kuat menguatkan, maka naiknya menjadi terdongkrak satu, Pak, menjadi hasan li ghairi. Oke? Sekarang kasus pembahasan umur umat Islam masuk dalam bab ini. Sekarang sudah bisa Bapak memahami posisi hadis dhaif? Oke, pembahasan umur Islam ada di hadis dhaif. Kaum muslimin, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Abu Daud? Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi, Pak, yaitu dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Ini dikatakan umur umat Yahudi. Dalam sejarah 2000 tahun lebih sedikit. Kemudian umur umat Nasrani dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, Pak, yaitu 600 tahun lebih sedikit. Sekarang 2000 kurang 600 berapa? 1400. Ini umur umat Islam sejak Nabi diutus sampai umat Islam ini wafat. Ini baru satu riwayat ya. Kita dengarkan riwayat berikut ini. Dan ini hadisnya masih dari Abu Daud, tetapi jalurnya banyak. Turuqu riwayatiha katsiratun wa muta'addidah fartafa'at darajatuha ila hasan li ghairi. Karena jalur riwayatnya yang dhaif banyak, maka dia saling kuat menguatkan, naiklah statusnya kepada hasan li ghairi. Hadis berikut ini bunyinya dari Nabi Muhammad SAW begini. Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja.
Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Di penutup hadis Nabi menutup dengan harapan, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Titik. Saya bertanya pada Bapak Ibu, satu hari di sisi Allah berapa lama kita menghitungnya di bumi ini? Benar, 1000 tahun. Ada dalilnya nggak itu? Ada dalilnya nggak? Benar 1000 tahun, tapi ada dalilnya nggak? Ada di surat As-Sajadah. Ayat berapa, Pak? Pokoknya sajadah, Ustaz. Di ayat kelima, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Fi yaumin, satu hari, kana miqdaruhu alfasana mimma ta'udun. Kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Kan begitu kan? Nah, Nabi tadi berkata sallallahu alaihi wasallam, umur umatku di sisi Allah satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Berarti 1,5 hari. Berapa, Pak? Nah, 1500 tahun. Hitungan hijriah lah ya. Hitungan hijriah. Pertanyaan saya, ada 2 hadis 1401, 1501. Lalu gimana caranya? Maka di sini bermunculanlah para ulama-ulama yang ahli dalam ilmu hadis. Para ulama-ulama yang kapabel dalam bidang ini. Berijtihadlah mereka. Lalu mereka mengatakan, umur umat Nabi sejak Nabi diutus sampai orang Islam habis serentak di muka bumi ini adalah antara 1400 ke 1500. Antara ini habislah umat Islam. Gitu, Pak. Ya. Ada yang berani menyebutkan angka tahun. Nah, ini yang nekat, Pak. Ada yang berani. Contoh, dan ini dinisbatkan kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang fenomenal dengan kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Dinisbatkan kepada beliau pernyataan berikut ini, bahwa menurut Syekh Ibnu Hajar, umur umat Islam 1476 Hijriah. Berarti berani menyebutkan tahun kan? Saya cek langsung di kitab itu. Alhamdulillah saya punya kitab aslinya. Ternyata saya tidak menemukan adanya pernyataan Syekh Ibnu Hajar seperti ini. Berarti ini adalah klaim bohong yang disematkan, disandarkan kepada beliau. Tetapi penyebutan tahun berikut ini memang ada. Ini dari Syekh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti tidak ada yang tidak mengenal kedalaman ilmu beliau. Luar biasanya pengetahuan beliau tentang ilmu agama Allah ini. Tetapi dalam masalah yang satu ini beliau tergelincir. Tidak sedikit para ulama-ulama di masanya dan sampai sekarang yang menolak, mengkritik dengan pedas ya tentang penyebutan tahun ini. Ada juga yang berani menyebutkan 1482 Hijriah umat Islam habis. Saran saya kepada kita semua, abaikan ini semua, Pak. Abaikan semua. Kenapa? Ini dalilnya tidak ada dari Al-Quran, bahkan tidak dari hadis yang sahih, justru sumbernya saja dari hadis dhaif. Lalu bagaimana? Buang ini semua, jangan disimak, jangan didengar. Boleh saja Bapak tahu, tapi ternyata itu nggak bisa dijadikan sandaran apa-apa. Nah, dalam hal ini, menurut saya pribadi, saya lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa komentar beliau berkaitan dengan ini? Beliau mengatakan, umur umat Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini, sejak Nabi diutus sampai umat Islam serentak Allah habiskan di muka bumi, wafat serentak, adalah lebih dari 1400 tahun hitungan hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Titik. Menurut Bapak Ibu ini lebih aman nggak? Ini lebih aman, lebih bijaksana, tanpa berani menyebutkan tahun. Pokoknya lebih dari 1400 tahun hitungan hijriah, tapi tidak akan tembus, tidak akan lewat daripada 1500. Mari sekarang kita berhitung. Oke, sekarang tahun berapa hijriah, Pak? 1438 hijriah. Kalau kita ambil full saja, mentok di 1500, silakan. 1500 kurang 1438 jadi berapa?
62 tahun lagi ke depan umat Islam habis. Itu kalau hitung full ya, umat Islam habis di muka bumi ini. Tapi sebentar, ini kan hijriah. Kalau hijriah kan sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kan. Padahal menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun beliau di Mekah yang belum dimasukkan. 62 kurang 13, kan begitu? Jadi berapa? 49 tahun lagi hitungan hijriah ke depan. Itu paling lama ya, umat Islam sudah habis di muka bumi ini. Masih lama atau udah dekat? Udah dekat banget ya? Banget apa bingit? Ustaz, ini kan hadisnya hadis dhaif. Iya, makanya adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif tadi saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, kita tidak membina akidah dan keyakinan di atas ini. Tetapi ini masih hadis Nabi enggak? Masih perkataan Rasulullah apa tidak? Jika masih, harusnya kita jadikan ini sebagai ilmu pengetahuan kita. Tidak kita bina akidah dan keyakinan di atas ini. Hanya saja tanda-tanda tentang akhir zaman adalah sebuah kemestian dan keharusan kita mengetahuinya, mengilmuinya, dan merasakan betapa dekatnya masa kita. Jika memang ini hak nanti, Pak, saya bertanya kepada Bapak, apakah masih pantas Bapak berpikir untuk 7 turunan ke bawah? Mencari untuk 7 turunan ke bawah. Sehingga hari ini Bapak mati-matian menumpuk harta, menambah lagi nomor rekening yang ada. Bapak mati-matian menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Nambah hutang ke bank dengan ribawi. Beli tanah di Indonesia seluas-luasnya. Buat ini, buat itu. Apakah masih, Bapak mendengarkan ini, apakah masih pantas kita menelantarkan sholat 5 waktu berjamaah sehingga kita sholat sendirian? Kalau sholatnya kaum muslimin udah dekat-dekat waktu berikutnya baru mulai sholat, apakah masih pantas sementara dunia sudah begini dekat masanya? Kita sudah sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Apakah masih pantas kita berbuat zalim, berbuat aniaya, memutuskan silaturahim? Apakah masih pantas kita berperang sesama kita, sama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah masih pantas kita menipu kesana kemari? Apakah masih pantas kita berzina? Na'udzubillah. Apakah masih layak, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita melihat dunia ini dengan pandangan penuh ketamakan? Tidak. Harusnya sekarang setiap kita berpikir bagaimana memperbanyak amal soleh, bagaimana memperbanyak amal soleh. Silakan Bapak mencari, teruslah mencari, tetapi sebagian besar pencarian kita untuk memperdekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak dan memperberat timbangan amal soleh. Kalau Bapak terus mencari, benarlah kata Rasulullah di akhir zaman. Di akhir zaman kata Rasulullah SAW, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nas minad dunya illa hirsa. Ketika kiamat sudah semakin dekat, umatku semakin gila dan rakus memburu dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara hubungan mereka dengan Allah sepi dan semakin jauh. Ma'adzanallah ibadallah yang kami muliakan. Setelah menyimak ini semua, oh ya Rabb, para sahabat saja setelah mereka mendengarkan uraian akhir zaman dari Rasulullah, mereka sangat yakin dekat sekali waktu itu. Lalu mereka berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, berlomba-lomba menjadi orang yang lebih soleh, berlomba-lomba untuk berjuang bersama Rasulullah, mengorbankan apa yang mereka punya untuk perjuangan bersama Rasulullah SAW. Mereka total dalam hidup, Pak. Harusnya begitu yang terjadi dengan Bapak dan Ibu. Total dalam hidup ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dalam hidup ini menjadi orang yang lebih taat, lebih soleh, dan lebih banyak amalnya daripada yang sebelumnya. Demikian kaum muslimin. Cukup? Cukup? Saya katakan kepada Bapak Ibu semua, pembahasan kita dari awal tadi sampai sekarang baru 10 atau 15% dari yang seharusnya Bapak dengar. Nah, karena ini belum mampu mendengar semuanya, silahkan nanti dibuka di YouTube. Buka Media Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel. Uzma adalah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali TV Channel. Silahkan dengarkan urut-urutan kejadian ini satu persatu. Dukhon saya jelaskan dengan rinci secara ilmiah, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, bagaimana menurut pembahasan ilmiah, kenapa teknologi di muka bumi di akhir zaman habis kata Rasulullah. Ternyata pakar-pakar ahli juga mengomentari dengan hal yang sama. Dan apa yang menyebabkan dukhon terjadi? Ternyata adalah serangan meteor.
Dan itu hubungan dikatakan Ibnu Abbas, malam tadi meteor melesat menuju bumi, berarti besok dukhan dimulai. Kan begitu kan? Berarti simpul yang dikatakan sehingga keluar butiran-butiran itu adalah meteor ini. Kalau meteor sudah jatuh, maka dukhan terjadi. Semua teknologi menjadi berhenti di muka bumi. Dan para pakar dan ahli-ahli pun mengomentari hal yang sama. Begitu juga Dajjal. Tanda-tanda Dajjal akan keluar sudah sangat terang benderang sekarang, Pak. Sudah sangat terang benderang. Apalagi Nabi mengatakan menjelang Dajjal keluar, umatku akan terbelah menjadi dua kelompok besar. Mukmin haqqan dan munafiqin haqqan. Ketika kondisi itu sudah terwujud, kata Rasulullah, maka siap-siaplah menunggu lepasnya Dajjal pada saat itu atau besoknya. Ini ungkapan Nabi yang sangat tajam kaum muslimin. Dan seluruh dunia hari ini menyaksikan setiap negara ada agenda yang membelahkan antara orang beriman dengan orang munafik. Kalau untuk di Indonesia kita lihat, sejak penistaan Al-Quran, mulailah manusia terbelah kepada dua belahan. Yang membela Al-Quran, berdiri tegak, kokoh dan tegar di belakang para ulama, membela kehormatan Islam, maka jelaslah mereka orangnya seperti siapa. Sementara yang bersama penista Al-Quran, maka jelas pula siapalah orang-orangnya. Ibarat Allah, setelah mendengarkan uraian-uraian, Bapak akan semakin yakin dan semakin tahu sikap dan sifat apa yang harusnya Bapak kerjakan sekarang. Dan bukan lagi saatnya tanyakan lagi sama Ustaz, yang benar nggak kita ini di akhir zaman, Pak Ustaz? Itu udah basi, Pak. Harusnya jangan ditanyakan lagi. Sahabat saja yakin mereka sudah di akhir zaman. Lalu kenapa kita masih mempertanyakan itu? Setelah saya uraikan ini semua, ada yang SMS ke saya, Pak. Apa katanya dalam SMS itu, Pak Ustaz? Imam Mahdi itu katanya mau muncul nanti ya. Allah, menurut saya itu Pak Ustaz katanya ya. Dia SMS ke saya. Menurut saya itu Pak Ustaz itu hanya omong kosong, bullshit. Itu hanyalah sekedar mimpi yang terlalu ini kan. Lalu saya jawab dengan sederhana. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Tidak ada untungnya bagi saya engkau beriman, dan tidak ada ruginya bagi saya engkau mengingkari. Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau silahkan percayai dan berimanlah, dan siapa yang mau ingkarilah, kafirilah. Enggak ada masalah. Mau percaya silahkan percaya, enggak mau percaya silahkan. Lalu apa urgensinya saya menyampaikan ini? Untuk yang percaya tentunya, untuk yang beriman. Apa pesan saya? Seperti pesan Nabi kepada seluruh para sahabat. Apa pesan Nabi kepada seluruh para sahabat? Nah, ini penting loh ya Pak ya. Pesan ini penting sekali. Nabi mengatakan, seandainya besok kiamat terjadi, di tangan kalian hari ini masih ada satu butir biji kurma, tanam hari ini, kata Rasulullah. Padahal besok udah mau kiamat loh Pak. Tanam hari ini. Bukannya Nabi nggak tahu, kita aja tahu Pak, bahwa kurma kalau bijinya ditanam hari ini, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok udah mau kiamat, tapi Nabi masih memerintahkan tanam hari ini. Maknanya kaum muslimin, sedekat apapun berita-berita ini akan terjadi, kekacauan, kekisruhan, Dajjal akan keluar, dukhan akan terjadi, sedekat apapun, tetap kita melakukan apapun hari ini yang bermanfaat untuk 10-20 tahun yang akan datang secara optimis. Lakukan sekarang. Tadi saya diminta untuk menyampaikan sedikit tentang Al-Hufaz. Saya sampaikan sedikit kepada Bapak Ibu. Al-Hufaz kami dirikan sejak 2003. Sekolah Al-Quran, berbasis Al-Quran, tahfiz Al-Quran, alhamdulillah sekarang dinobatkan sebagai sekolah terbaik sekarang di Kota Madia Payakumbuh. Ternyata ketika ada survei berbagai provinsi ke Sumatera Barat, manakah sekolah Al-Quran terbaik, selalu pemdanya, pemerintah kita mengarahkan ke Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan yang didatangkan itu adalah tempat kita Pak, Al-Hufaz. Kepala dinas sendiri kemarin ini waktu Al-Hufaz dari 2003 sampai berarti udah tahun ke-14 ya. Kepala dinas sendiri mengatakan bahwa sekolah terbaik untuk tahfizul Quran, untuk Al-Quran maksudnya di Sumatera Barat adalah Al-Hufaz. Itu kita mulai dari PAUD, kemudian merembes ke TK. Dari TK merembes ke SD, SDIT tahfiz Al-Quran, Al-Hufaz. Kemudian ke Kuta. Setelah itu kita sekarang baru 1,5 tahun ini mendirikan tingkat lanjutan, itu tingkat SMP yang tamat SD, namanya Madrasah Mulazamah Ulum Islamiyah, MMUS. Nah, unit MMUS ini di bawah naungan Al-Hufaz khusus mencetak generasi dalam 6 tahun, kalau bisa mereka sudah hampir atau sudah menyetarai yang tamatan S1 Timur Tengah. Itu harapan kita Pak. Cara belajarnya seperti cara belajar generasi salaf. Seperti cara belajar generasi salaf. Mereka langsung diarami dan diayomi oleh para masyaikh, oleh para syekh-syekh yang kita datangkan dari Timur Tengah, yang bermanhaj lurus. Jadi dalam 2 tahun pertama mereka hafiz Quran dulu targetnya 30 juz.
Hafiz Quran 30 juz. Minimal mereka habis 20 juz. Bila nggak sanggup, ya terpaksa kita pulangkan dia pada keluarganya. Itu kita kawal dengan metode yang benar, alhamdulillah. Dan sekarang 1,5 tahun sudah ada 5 orang anak-anak kita yang sudah habis 30 juz dan lulusnya sudah 75%. Artinya 30 juz itu salahnya hanya 20 titik, hanya 15 titik, itu sudah dianggap lulus yang besar tuh Pak. Di perjalanan lainnya ada yang sudah hafiz 20 juz, 22 juz, 15 juz dan sebagainya. Taib kaum muslimin, di 2 tahun pertama anak-anak juga wajib itqan dalam bahasa Arab. Jadi membaca kitab gundul, ngomong dengan bahasa Arab fasih, fusha dengan para masyayikh dan para ulama, berbicara dengan fasih itu sudah lancar. Di tahun berikutnya, yaitu marhalah kedua, itu ada 4 tahun. Jadi ada 6 tahun tadi ya. 2 tahun pertama hafiz Quran, bahasa Arabnya dan ilmu dasar, fikih aplikasi, kemudian tafsir, akidah, sirah yang intinya mereka dapatkan dulu di 2 tahun pertama. 4 tahun berikutnya itu khusus pendalaman ulum syar'i. Ya, tafsir, hadis, ahkam fiqhiyah segala macamnya, usulul fiqh dan seterusnya. Pendalaman ilmu lughah. Ya, baik. Targetnya bila mereka menamatkan ini, mereka sudah bisa bermulazamah dengan para masyayikh, ulama-ulama kelas dunia. Ini target kita. Kalau mereka lepas dari situ, mereka sudah bisa mandiri untuk menjadi seorang tokoh, seorang ustadz level provinsinya. Minimal itu Pak. Ini target kita. Insya Allah semoga Allah berikan restu. Nah masalahnya, ketika kami dulu memulai, kita tidak punya lahan. Lalu mulailah kita ngontrak lahan. Kita mulai ngontrak lahan. Ternyata, qadarullah, dalam kita perjalanan ngontrak lahan, ada yang menawarkan satu lahan yang luasnya 5.000 lebih meternya di tengah kota Payakumbuh. Ada rumah bertingkat. Rumah itu bagus Pak. Ternyata orang ini sedang ada musibah dalam kehidupan. Dan dia sudah lama simpatik dengan Al-Hufaz. Dan dia katakan, Ustadz bebaskan kami dari musibah ini dan kami serahkan rumah ini dan tanah ini. Maka singkatnya kami pun mengambil alih rumah dan tanah beliau itu dengan harga yang sangat murah Pak, 1,5 M. Alhamdulillah, 1,5 M untuk tanah seluas 5.000 di tengah kota. Ada rumah permanen yang indah. Disitulah kita mulai mengisi anak-anak santri kita. Rumah itu, di sana rumah guru, di sana asrama, di sana ruang belajar, di sana dapur, di sana semuanya lengkap di satu rumah itu Pak. Bapak bayangkan, tahun pertama mungkin masih bisa, tapi tahun kedua nggak bisa. Akhirnya kami terpaksa harus berpikir keras membangun fasilitas. Ya, tahun kedua kita mulai beransur-ansur membangun fasilitas dan sungguh sangat-sangat berat kaum muslimin. Akhirnya ala kulli hal kita usahakan. Sekarang kita buka yang putri. Yang putri, masya Allah, ketika kita buka ngantrinya banyak. Singkatnya kaum muslimin, kita butuh tanah lagi. Dalam perjalanan kita membutuhkan tanah ini, Allah takdirkan di sebelahnya ada tanah seluas 5.000 meter lagi. 3 minggu yang lalu ditawarkan kepada kita. Tanah ini harusnya di atas 1 jutaan harganya Pak. Lalu orang yang punya tanah mengatakan, Ustadz ambillah 700.000 per meternya. Kami nego lagi. Lalu beliau mengatakan, kami bersedekah 500.000 asal diborong semuanya. Subhanallah, 500.000 di tengah kota Pak, tanah di mana mau didapat zaman ini? Dan itu langsung nyambung dengan tanah pesantren kita. Nah kaum muslimin, setelah memulaikan ini semua, Ustadz masih semangat nambah tanah, Ustadz masih semangat nambah bangunan. Iya, saya jawab, iya. Kan udah mau kiamat Pak Ustadz. Kata Rasulullah, sedekat apapun kiamat itu akan terjadi, kekacauan akan terjadi. Masih ada hal positif hari ini yang bisa kamu lakukan, tanam hari ini. Kamu gitu kata Nabi kan? Maka saya tidak pernah berhenti dari semangat itu Pak. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, itu sedikit pengantar saya tentang Madrasah Mulazamah Al-Hufaz ya. Silakan kalau ada yang anak-anaknya di sana, tapi harus lulus tes tamatan SD ya, laki-laki atau wanita, silakan. Syarat tesnya ada ijazah SD dan wajib sudah lancar dan bersih baca Al-Quran, lalu lulus. Di tes 1 minggu kekuatan menghafalnya bagaimana. Lulus, apabila sudah lulus baru berhak menjadi santri kita di Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Yang pertama. Yang kedua, Bapak sudah dengar tadi bahwa dalam 3 minggu kemarin ada yang menawarkan kepada kita tanah seluas 5.000 meter, 1 meternya 500.000 rupiah. Seandainya di antara Bapak ada yang berniat melarikan sebagian hartanya ke sisi Allah ya, untuk agama Allah ini, tafadhol bergabunglah dengan kami. Ustadz saya 1 meter,
Ustaz saya 2 meter, Ustaz saya 10 meter, tafadhol. Saya buka pintunya selebar-lebarnya buat bagi yang ingin, bagi yang bersemangat untuk bersama dengan kami, tafadhol. Demikian saja dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti nggak tahu, apalagi masih ada waktu untuk tanya jawab, nanti saya serahkan pada Bapak Ibu. Saya nginapnya di sini. Nah, kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau ada yang mau sibuk pulang ya pulanglah. Mungkin begitu ya. Ada diskusi nanti, tafadhol. Demikian dari saya. Waktu kita ada beberapa menit. Sebaiknya beberapa menit ini kita manfaatkan untuk zikir sore, kemudian berdoa, ya, menjelang berbuka. Ini lebih baik. Semoga Bapak Ibu semua diberkahi oleh Allah dan amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saran saya kepada Bapak Ibu semua adalah badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ba'u dinahum bi'ardin minad dunya. Ketika masa-masa fitnah melanda kalian, fase keempat, ini masa-masa fitnah, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal soleh. Ini anjuran saya kepada Bapak Ibu semua. Ini zamannya bukan berlomba-lomba mencari duit, Pak, tapi berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Duit yang dicari, manfaatkan untuk amal. Duit yang dicari, manfaatkan untuk amal. Sisakan sebagian untuk dunia. Sebagian besarnya larikan ke akhirat, jadikan untuk amal soleh kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti maaf kalau ada di antara Bapak yang ingin mewakafkan 1 meter, 2 meter tanah, saya tidak terima dari dana zakat. Karena zakat tidak boleh untuk membeli tanah, tidak boleh untuk membangun fisik. Zakat harus diberikan untuk asnaf yang 8. Kita program zakat ada 76 da'i dan ustaz-ustaz kita yang memang dari keluarga fakir dan miskin berhak menerima zakat. Seandainya ada yang memberikan zakat mal, salurkan kepada kami, insya Allah mereka paling berhak menerima untuk membahagiakan mereka menjelang lebaran besok. Kalau seandainya ada yang bergabung, untuk mereka cocok zakatnya, Pak. Tapi kalau untuk pembebasan tanah tidak boleh dari zakat mal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Zulkifli yang telah menyampaikan yaitu tentang tanda-tanda akhir zaman tadi. Insya Allah sangat bermanfaat sekali dan semoga menambah wawasan kita dan meningkatkan keimanan kita tentang yaitu untuk mengisi kehidupan kita ini yaitu dengan selalu beribadah dan selalu beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf mungkin nggak ada tanya jawab karena waktunya sangat mepet. Tapi insya Allah apa yang disampaikan beliau tadi sudah sangat panjang lebar sekali dan sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali. Untuk informasi aja, untuk bagi bapak atau ibu yang ingin yaitu berinfak atau bersedekah, yaitu untuk pesantren atau pembebasan tanah tersebut, yaitu 1 meternya 500.000. Nanti insya Allah mungkin kita insya Allah ada panitianya, Ustaz. Mungkin siapa yang bapak yang ingin berinfak bersedekah, nanti bisa kita koordinir bersama-sama, insya Allah bisa 1 meter atau 2 meter. Maksudnya mas.
karena tadi sudah ditutup sama Ustadz, insya Allah dari saya kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Payakumbuh atas nama pembangunan gedung Madrasah Mulazamah. Nomor rekeningnya 1111101112. Jadi ini khusus wakaf infak untuk pembangunan gedung. Yang ini Bank Negara BNI Syariah Kantor Cabang Payakumbuh atas nama Yayasan Al-Rufas. Nomor rekeningnya 06009000204. Jadi ini untuk pembebasan tanah ya. Kalau ini untuk pembebasan tanah, kalau ini untuk pembangunan gedung, dan ini kalau masukkan zakat. Kalau ada yang memberikan zakat mal, silakan di sini. Ini untuk pembebasan tanah, dan ini untuk pembangunan gedung. Nomor HP saya sebaiknya dikonfirmasikan ke nomor HP saya adalah 0812-660-11331. Ini ada WA-nya sekali ya. Silakan dikonfirmasi Pak Ustadz. Saya sudah masukkan, tapi ini zakat mal Pak Ustadz. Nah, silakan. Nanti kita akan pisahkan di pembukuan. Terima kasih.